Bapak Ibu Saudara, shalom. Saking meriahnya saya sudah bicara di 2 mic gitu. Sekali lagi luar biasa karya Tuhan. Ini usia ke-18, berarti tahun lalu itu Sweet 17 lah. Sweet 17 artinya remaja yang lagi berbunga-bunga. Tapi sekarang di bunga harus siap, mau tetap berbunga atau layu, tapi kayaknya firasat kita dalam iman, bunga itu akan mekar selama-lamanya. Amin. Tapi tadi itu kita semua Bapak Ibu Saudara. Saya merasa seperti kembali ke rumah. Genesaret Taloina tidak memandang walaupun saya pendeta dari Tuan Amras gitu. Masih di sana 14 tahun, tapi hari ini kembali ke Sendal Sukacita bersama senior yang luar biasa yang Tuhan pakai, Mama Pendeta Doti dan Bapak Pendeta Eres. Tepuk tangan untuk pendeta berdua yang berdedikasi. Yang saya harus akui sebagai senior di kampus, mereka telah bertumbuh dalam iman kedewasaan, tapi ada yang tidak pernah hilang dari kedua hamba Tuhan sebagai kakak senior waktu itu. Yakin mereka adalah orang-orang rendah hati dan lembut hati. Amin. Tapi yang senior satu suara kita boleh puji sudah ada di sini. Ayo. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya hanya ambil satu ayat firman Tuhan dari Matius 16 ayat 18. Perkataan Yesus kepada Petrus, engkau Petrus, di atasmu aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menghapuskan atau mematikan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya pilih satu ayat ini dan tokoh sentral yaitu Petrus? Karena dalam menonton gereja ke-18 saya berpikir cukup dalam dan realistis. Kita semua rada sama dengan Petrus. Kita semua dalam perwakilan sifat Petrus di hadapan Tuhan. Dia menunjukkan seperti apa itu manusia yang kalau Tuhan tidak berkasih karunia, tak mungkin gerejanya, tak mungkin jemaatnya dipercayakan pada kita. Saya suka tokoh ini karena tokoh ini sangat realistis, tokoh ini sangat jujur, tokoh ini sangat apa adanya. Tapi tokoh ini menunjukkan dalam ketergantungan kepada sang kepala gereja, kepada Yesus Kristus sampai hari ini 2000 tahun kemudian, gereja semakin dibabat, semakin merambah. Gereja mau di bumi hanguskan, para martir dibunuh dengan cara sadir, kedut saja dari Kaisar Nero, Domitianus, Claudius yang gila. Tapi sampai hari ini gereja tetap merupakan benih-benih firman Tuhan, belum pupus, belum hilang. Karena Tuhan mempertaruhkan namanya, Tuhan menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan siapa dia di tengah-tengah orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Namun yang belajar dengan jujur bergantung kepada dia, seperti Petrus dalam bacaan kita sore hari ini. Tadi saya masih sempat ikut di YouTube pendeta favorit saya, pemimpin lembaga Alkitab Indonesia. Dulu dia itu Hindu, dia Hindu ya, dan dia waktu baca Alkitab di masa kecil dengan sekolah Kristen, dia akhirnya mulai percaya pada Kristus dan ditinggalkan iman lamanya, dan akhirnya diputuskan diri jadi pendeta. Sampai sekarang dia menjadi seorang pemimpin penerjemahan lembaga Alkitab Indonesia, pendeta Anwar Chen. Saya sangat belajar dari orang ini, Dr. Anwar Chen, karena dia sangat rendah hati. Waktu di khotbah pasti air mata saya jatuh, karena saking pintarnya dia kasih tunjuk bahwa dia tidak bisa apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai dia. Dan tadi saya kembali mengutip dia punya renungan singkat, dia bilang begini, kalau kita mau jujur, lembaga yang paling aneh di dunia ini gereja. Iya. Kalau orang punya lembaga tertentu, ya, kalau dia merekrut orang-orang datang kepadanya, ada syarat. Setidak-tidaknya kalau kampus yang ternama, universitas ternama, lembaga hebat tertentu, dia mau cari nama dong. Dia sudah pilih yang abal-abal, sudah pilih yang kacau-kacau, apalagi yang punya kelainan jiwa, tidak pilih. Tapi gereja telah menunjukkan jati diri dalam kasih karunia Tuhan selama berabad-abad menjadi lembaga yang aneh. Menurut Anwar Chen, saya kutip sedikit yang dia katakan tadi, saya dengar, dia bilang gereja itu aneh karena gereja itu orang-orang yang masuk ke dalamnya itu syarat satu, saya orang berdosa. Kalau masuk di dalam, maka bertemu dia yang suci, bertemu dia yang kudus, maka pengakuan iman kita, persekutuan orang kudus akan menjadi bagian kita. Kita yang tidak suci, kita yang berdosa, yang masuk ke rumah Tuhan, bertemu Kristus sama kudus, dia mengubah kita sehingga dengan berani dengan lantang kita mengaku tiap minggu, aku percaya persekutuan orang-orang kudus. Saudara melihat ini sebagai bentuk anugerah yang hebat. Yang dari luar kita datang tidak pernah, kita datang dengan cacat celah, tetapi kita datang ke gereja Tuhan
tidak menolak kita, tetapi dia mulai memoles kita, memperbarui kehidupan kita, mengubah kita, sehingga pada satu titik tertentu kita akan seperti Petrus sadar, ini memang bukan tentang saya, tapi ini tentang Tuhan. Ini memang bukan tentang apa yang saya lakukan, tapi ini tentang apa yang juru selamat saya lakukan. Dan itu kesaksian gereja sampai ribuan tahun. Petrus kapan tadi saya katakan sangat jujur, sangat realistis, karena kalau dia ada dalam bagian kita sebagai rekan kerja kita, pasti kita akan lihat dia dengan cara yang cukup tidak terlalu senang ya. Karena ini orang kalau dia hadir, dari semua orang masih diam-diam, guru bohong dia sekeluar, orang tua bilang makanan rapat. Guru bilang saya akan mati, anak manusia akan menderita begini begitu, langsung dia, ini guru cara ngomong gitu, dan semua akan lari. Tapi beta sendiri, beta akan kasih nyawa untuk Tuhan. Dia langsung sambar demikian. Tapi realitasnya di kemudian hari apa terjadi? Pada setiap pertolongan salib kasih tunjuk, orang-orang mabuk tanya, perwira tanya, perempuan tanya, sakal Tuhan di depan mata biji gurunya atau Tuhan. Jadi ini Petrus orang yang terlalu ada berani bicara. Dia sudah pikir konsekuensi di kemudian hari, dia langsung bilang, saya siap mati untuk Tuhan. Tapi ketika ditanyai langsung menyangkal Tuhan di mata bijinya, gurunya atau Tuhannya. Lalu Petrus juga saya berpikir adalah seorang tokoh yang kasih tunjuk bahwa setelah Tuhan berkasih karunia pada dia, sahabat kita dalam peristiwa di Yerusalem ketika Petrus pertama kali berkhotbah sebagai mantan nelayan yang berkhotbah penyangkal Yesus, 3.000 orang bertobat. Tapi setelah Tuhan memaki dia dengan dasar, satu kali dia pernah berlaku sangat-sangat munafik. Waktu orang-orang Yahudi, orang tak bersunat ada, dia makan sama-sama dengan mereka. Dia ada orang bersunat atau orang Yahudi datang, dia bangun jalan, Paulus langsung labrak dia di depan mata bijinya. Kamu itu rasul Tuhan tapi munafik. Tadi kamu lihat orang Yahudi tidak ada, kau enak-enak dengan orang-orang tak bersunat. Kalian datang, lu jaga image, lu bermaksud apa? Seorang rasul berlaku munafik, seorang rasul tapi pelin-pelan, seorang rasul tetapi mencari lebih banyak penghormatan manusia daripada pujian dari Tuhan. Kau menduakan manusia di depan mata biji Tuhan, tidak jelas. Tapi saya heran kenapa Tuhan Yesus mempercayakan jemaatnya kepada orang pimpin seperti ini. Kalau saya pikir boleh sedikit memberi jawaban, kiranya jawaban itu benar. Petrus punya kesalahan yang fatal sama dengan Yudas. Sama-sama sangkal gurunya. Yudas jual dengan harga seorang budak durian 30 keping perak. Petrus menyangka tadi saya katakan. Tapi waktu itu ketika Petrus sadar, Injil menyatakan dia berlari keluar, dia menangis terseduh-seduh. Kenapa saya menjual orang yang baik itu? Kenapa saya tega mengkhianati guru saya? Hancur hati Petrus. Kenapa saya bisa menggadaikan cinta dia yang tulus itu dengan sikap saya benci depan dunia ini? Dan itu awal pertobatan Petrus. Ini yang membedakan dia dengan Yudas. Yudas terlalu menghukum diri, merasa bersalah, terlalu hebat di hadapan Tuhan. Waktu dia jual Tuhan, dia tidak lagi minta pengampunan dosa, tidak mengakui dosanya, akhirnya gantung diri dan kisah para rasul mencatat waktu dia buang diri, dia punya jatuh di batu-batu tajam, ini tali paut semua lari keluar. Tapi Petrus sama, lalu dia menangisi dosa, menangisi kehidupannya, dan dia kembali kepada Tuhan. Karena alasan inilah Yesus akhirnya datang kembali. Karena kamu akan menjadi, jika kau akan mendirikan jemaatku. Maka Yesus bertanya, Simon bin Yunus, apakah kau mengasihi aku? Yesus tanya 3 kali, kalau kau mengasihi aku, gembalakan aku. Kenapa Yesus tanya demikian? Sebelum kau memiliki cinta pada Tuhan, sebelum kau memiliki kasih atau passion pada Yesus Kristus, kasih yang dalam, kau tidak akan bisa mengembalakan Tuhan. Aduh, kalau kamu dalam apa semangat pada keringat luar biasa. Sebelum kau memiliki cinta yang benar, kau tidak akan bisa mengembalakan umatku. Pertanyaan Yesus pasti buat Petrus senyum. 3 kali beta sangka dia.
ketiga kali dia tanya kembali. Lu bilang lu sayang beta, lu kasih beta, gembalakan umat. Sekarang kita mau jujur ya, dalam perayaan ulang tahun ke-18, umat seperti apa yang Petrus gembalakan? Semua kita tahu. Kita semua darah dan daging. Umat yang terkadang ketika Tuhan mengasihi kita, kita balas dengan kita balakan. Amin. Umat yang adalah saudara dan saya, ketika Tuhan korbankan diri dari atas kayu salib, kadang-kadang kita buat seperti di Superhofer bilang, cheap grace, anugerahnya murah. Jadi kita injak-injak anugerahnya seperti keset kaki. Gampang. Buat dosa aja. Kan tiap hari Minggu datang berita anugerah. Tuhan mengampuni kita, jadi bikin dosa saja. Tuhan yang mencari kita seperti domba tersesat, meninggalkan yang satu ekor dan 99 karena sakit berharga. Lalu waktu dapat, dia pikul lebar pulang. Tapi kadang-kadang kita merontak lagi dari dia. Tapi Tuhan tetap bilang dengan Petrus, ini umatku, kasih mereka. Makanya kami sebagai hamba Tuhan, termasuk senior kami, Bapak Pendeta Doti dan Bapak Pendeta Eren, saya pikir sama. Saya suka lagu rohani tempo dulu. Waktu saya masih di Penanda 18 tahun yang lalu, ada jemaat yang sudah berpulang. Dia bilang begini, Pak Pendeta, potong jemaat di data di kota karakter masing-masing. Tapi potong juga ingin mendapat pemilihan dari Tuhan. Maka saya ingat lagu yang begini, intan-intan dan permata jiwa-jiwa Tuhanku, mari cari lalu bawa unata suci. Jadi umat Tuhan yang kita layani, yang saya aminkan Mama Pendeta dan Bapak Edes lakukan, kita jujur, kita darah dan daging. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, tapi di hadapan Tuhan kita intan berlian yang Tuhan dan cari perlu aku lalu bawa guna baju sultan. Ada amin? Jadi Tuhan ngomong ini dengan Petrus, gembalakan umatku. Walaupun dia tahu di kemudian hari sekarang sampai tahun 2022 gereja Kristen sudah hampir 4.000 denominasi catatan terakhir. Bayangkan 4.000 denominasi. Yesus dengan doa syafaat Injil Yohanes bilang, aku berdoa supaya mereka jadi satu, supaya dunia tahu aku mengasihi mereka dan engkau Bapakku juga mengasihi mereka. Tapi sampai hari ini denominasi gereja Kristen hampir 4.000. Tapi ini umat yang Tuhan suruh sayangi. Ini umat yang dengan Petrus jadikan engkau rawat mereka baik-baik, termasuk dia punya buahnya ada sampai hari ini di Genesaret dan Ina. Kita jujur, pasti dalam perjalanan 18 tahun ada banyak hal yang terjadi di sini yang Bapak Mama mengerti, karena saya bukan peneliti, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Ada banyak hal yang bisa saja menyerobek kita, menghancurkan kita, membuat kita tidak lagi hidup dalam kasih. Tapi kenapa kita masih disatukan sampai hari ini? Tuhan beranugerah, Tuhan mengasihi kita, dan lewat pelayanan hamba-hambanya Tuhan tetap mengajari kita semua bagaimanapun mereka umat Tuhan adalah intan berlian di mata Tuhan. Saya suka pakai kata kalimat yang cukup bijak yang begini, karena memang Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Garis bawahnya, Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Tuhan menciptakan intan berlian, tapi intan berlian itu bisa jatuh di lumpur dan hanya di tangan Tuhan dia akan angkat, membersihkan kembali sehingga kemilauannya akan terlihat kembali. Ada amin? Tepukan Yesus Kristus. Makanya kalau bicara soal gereja, bukan bicara soal diri kita. Lalu gedung jemaat dan gereja bukanlah gedungnya, gereja bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orang-orangnya. Siapa? Eklesia, orang percaya yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Siapa dia? Pengaku yang mungkin 2 tahun sampai datang gereja, ketika dia punya anak divonis kanker, mau mati bagian mutu dari Natal. Itu juga milik Tuhan. Perempuan yang sudah jual diri di luar sana, yang sudah tahu Tuhan nama, padahal waktu kecil dia sekolah minggu mantap, aktif sekali, tapi dia suruh Pak Tuhan. Satu waktu dia lewat gereja, dia datang kembali, Tuhan punya juga. Dan bapak mama yang aktif, dia meninggalkan bernyanyi, mempersembahkan waktu tenaga untuk Tuhan, itu Tuhan punya. Karena gereja bukan kumpulan orang-orang eksklusif rohani, gereja kumpulan orang-orang yang sakit dalam tanda petik dan
bola Tuhan, kita dibersihkan oleh tabib yang agung. Karena itu kalau jemaat bukan jemaat saya, itu kata yang salah. Di jemaat Tuhan di Bonai, ini kadang-kadang pendeta kalau tahu sombong Tuhan ini jemaat saya, gereja saya. Halo pendeta, minum vitamin C dong pendeta. Halo, atau minum apa namanya? Minum Panadol tadi. Karena ada pendeta-pendeta tertentu, gembala-gembala bilang ini betul gereja, ini pendeta pun jemaat. Halo, it's not belong to you. Itu bukan milik kamu. Jemaat gereja belongs to God, milik Tuhan. Jadi saya sering ngomong di Ponayan sana, bapak mama, saya bilang begini, maka ketika seseorang pertama kali injak pintu gereja, entah dia aktif atau dia 1 tahun sekali, atau istilah yang cukup tajam di sana, kapal selam timbul tenggelam begitu, pasca dia muncul, Natal dia muncul, sudah apa-apa yang penting dia muncul, oh gitu. Tapi berdoa supaya dia muncul terus, amin ya gitu. Waktu dia muncul pasti dia akan rasakan aura yang lain. Jangan ketika dia datang sampai ke gereja-gereja fundamental yang terlalu kasar. Dulu begitu, bukan cabang potong jadi jangan tersubit begitu. Waktu masuk langsung mahkota pematang lah begini. Tidak ada makan-makan berbeda. Baru muncul. Weh, papa mama itu bukan gereja. Ada amin. Tadi saya sempat membaca Filipiansi, saya suka dia. Papa mama mungkin di Indonesia ini belum ada, atau di NTT belum ada ini lembaga. Ini semacam perkumpulan orang-orang yang terjebak dalam dosa bahkan kecanduan alkohol. Di Amerika sana ada, namanya AA, Alcoholic Anonymous. Kalau saya salah ucap sebentar berbaik. Alcoholic Anonymous gitu. Jadi ini kumpulan orang-orang pemabuk kelas berat. Dia sudah bisa sembuh. Jadi dia benar-benar hanya tiap hari dia minum sampai kacau-kacau. Lalu dalam cerita yang kisah nyata tulis Filipiansi, mereka datang ke gereja, tapi di gereja dia bilang kau sudah bisa masuk, kan waktu masuk kau beda. Yang di sana sudah pernah minum. Yang di sana presiden kita tidak punya teman. Maka karena dia mulai capek dengan hidup, dibentuklah Alcoholic Anonymous atau AA, dan di situ semua yang ada pemabuk kelas berat. Tapi Bapak melihat ketika Yansi mendapatkan soal kasih karunia Tuhan, ketika yang mabuk datang, walaupun dia terlambat, misalnya ada 12 orang, tambah dia 13. Ketika dia datang ke 12 orang bilang, misalnya namanya Rick ya, ketika Rick yang datang dalam keadaan on begini, yang 12 orang bilang, Rick, selamat datang, kamu tetap diterima, mari duduk Rick. Lalu dia juga dari mana di gereja? Ketika orang-orang berdosa datang masih dapat tempat kosong di gereja. Atau kita mulai bikin sistem seperti legalisme para Farisi, bahkan gereja-gereja tertentu yang hitung orang dari memang benar. Kalau kita punya moral baik itu tanda karena kita mengenal Tuhan, tapi itu selamanya moral kita baik tanda kita mengenal Tuhan. Ada amin? Bisa saja itu bukti bahwa kita merasa lebih baik dari orang lain. Yesus sering memutarbalikkan sejarah. Dalam hal ini dia bilang begini, pada satu waktu ada 2 orang datang ibadah berdoa di bait Allah. Yang satu datang lipat tangan dan mengangkat kepala ke atas, lalu dia bilang begini, Tuhan, dia bilang, mic-nya bersahabat dong. Senior sampai sekarang mic nih mana tau? Tuhan, beta sudah sampai ke dia. Beta ini persepuluhan kasih bagus. Beta sudah pernah pencuri bagus, amin. Beta sudah pernah membunuh, oh bagus sekali. Beta beribadah 2 kali 3 kali sekali berdoa. Beta sudah sama ke dia. Terima kasih ya Tuhan, laporan kebaikannya selesai. Terus yang satu, Tuhan Yesus cerita, saya bisa lihat di atas karena dia merasa terlalu kotor, tondok dan menangis. Tuhan, kasihanilah saya orang berdosa ini. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Orang ini yang hendak Tuhan kasihanilah saya orang berdosa ini pulang dan dibenarkan, dan orang lain itu tidak. Jangan salah tafsir bacaan ini. Tuhan kehitung orang lain punya standar kebaikan dengan kau kebaikan. Ada amin? Hitunglah kebaikan kita berdasarkan salib Kristus.
maka kita akan tahu kita tidak bisa membanggakan apa-apa. Kemarin dalam bacaan sinode soal Daud yang bernyanyi bersyukur karena harus membangun bait Allah tapi tidak kesampaian, Salomo harus bangun. Daud bicara, beta ini siapa? Beta pun bangsa siapa? Sampai Tuhan memberikan kesempatan emas untuk saya membangun rumahmu. Kemarin dalam firman Tuhan saya mengutipnya dan meng-closing khotbah itu dengan berdasarkan Isaac Watts, lagunya Memandang Salib Raja. Yang mati bagi dunia, ku rasa hancur cotaku dan harta hilang harganya. Kalau kita memandang orang lain dengan standar moral kita, we feel we are superior than he. Kita akan merasa lebih jago, lebih hebat dari dia. But when we look on the cross, tetapi ketika kita lihat pada salib, dan harta hilang harganya, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Itu yang Tuhan mau ajarin kita dalam rumahnya. Melihat pada Kristus, maka dia akan kasih mata yang baik, mata yang penuh kasih untuk melihat. Ternyata saudara saya ini saya tahu, tahun lalu, minggu lalu kecanduan obat terlarang, kecanduan minum keras, bahkan sedang mau bunuh diri. Tapi dia ingat rumah Tuhan, dia ingat Genesaret, dia ingat ada hamba Tuhan, ada tubuh Kristus yang terima dia, makanya tergopoh-gopoh pun dia datang ke rumah Tuhan. Kenapa kita menolak mereka? Ada amin. Dia ingat bahwa di tempat lain dia tolak karena yang ukur mereka moralitas. You tidak jelas, you tidak benar, you pelakor, you pesudak, you pencuri, you perampok, you idiot. Tapi di rumah Tuhan, di Genesaret kita aminkan. Ketika dia injak kaki dia tahu masih ada orang yang akan sambut saya. Masih ada mata yang penuh belas kasihan yang berdoa bagi saya. Saya lupa berdoa untuk diri saya. Kalau itu kita buat, percaya, tepukan tangan malaikat di surga ada untuk kita. Amin. Tepukan tangan di surga bilang, itu gereja saya, itu umat saya, karena mereka menjadi kaki tangan saya, tubuh saya untuk merangkul orang-orang berdosa. Kenapa saya perlu tekankan ini? Kadang-kadang kita bisa terjebak dalam cara-cara yang legalis. Kita akhirnya berpikir eksklusif, sehingga kalau kita mau jujur gereja zaman sekarang, mungkin momen begini banyak. Tapi mari kita mau jujur gereja-gereja kita yang ada di kota besar, diam-diam orang sudah tidak tertarik dengan kita karena mereka merasa terasing di rumahnya sendiri. Saya dulu waktu mahasiswa ikut youth fellowship, gereja-gereja interdenominasi, Pentecost dan yang lainnya, dan saya belajar something beautiful from that, sesuatu yang bagus dari mereka. Kalau kotong datang pertama kali, walaupun nanti ujung-ujungnya ya saya tidak bahas itu, nama siapa, rumah di mana, catat tanggal lahir, ya toh, langsung bisa dia bilang nama Sepi, oh Kak Sepi, langsung selama pengibaran tuh bilang Kak Sepi. Toh orang sudah kenal 50 kali, lu orang pemahaman terus, bahkan panggil dalam doa juga saudara lupa terus. Dia langsung tahu ini ada hal kecil loh, tapi penting. Langsung orang itu berharga di mata mereka. Nanti ulang tahun datang kumpul. Apa yang kita buat gereja-gereja mainstream yang kita ini kan otokritik. Masih ingat kosonde jemaat-jemaat yang kecil yang mungkin pemberiannya untuk bangunan gedung gereja tidak sebanding karena berkatnya juga pas-pasan. Masihkah mereka didoakan? Atau hanya berdoa bagi yang besar-besar saja? Masihkah ingat orang-orang yang dulu ada di sini kerja keras tapi sekarang sudah tidak lagi muncul? Masihkah ingat mereka atau tidak? Kalau kita tidak buat ini karena kita sudah buat diri terlalu eksklusif, sehingga Tuhan juga akan bertanya, sampai sejauh mana kita mengasihi dan melayani dia. Jadi kita perlu dalam momen 18 tahun ini menginjak realitas, karena kemarin sudah sweet 17, sekarang mulai injak dunia realitas. Realitas yang terjadi sekarang dengan kehadiran jemaat seperti ini, saya aminkan bagaimanapun jemaat Genesaret Ina sungguh bangga akan ibunya, yaitu gereja Genesaret Ina. Ini bisa terasa, auranya kita rasa. Tapi hari ini kita mau berkomitmen menjadi jemaat yang lebih dewasa,
lebih melihat realitas, menjangkau jiwa, bukan lihat orang sebagai batu kayu saja di sana. Banyak kali jemaat merasa kecewa, jemaat merasa sakit hati karena sepertinya pimpinan jemaat, dalam hal ini maaf kita perlu otokritik, para presbiter tidak terlalu sepertinya tidak terlalu sepertinya menyentuh hati mereka. Itu harus kita jujur Bapak Mama. Kita buat diri terlalu eksklusif sampai kita hanya narsis. Orang bilang sekarang narsis, itu dari kayak Yunani narsisus namanya. Hanya fokus di ketempun diri, lupa ada orang lain di luar sana. Saya melayani di Pornain, itu maritas Advent terbesar Nusa Tenggara Timur. Saya sendiri pendeta gemiti di sana. Gereja Advent luar biasa penekanannya, tapi pada moralitas yang hebat. Tidak boleh minum mabuk, tidak boleh isap rokok, tidak makan daging babi, tidak makan RW, kopi segala macam, tidak. Dan mereka kalau saya lihat di sana, ini contoh ya, kalau jemaatnya kedapatan minum, kedapatan rokok, pasti nanti dibaptis ulang lagi gitu. Jadi tiap seminar nanti baptis ulang. Nah yang saya dapatkan begini Papa Mama, benar orang datang kepada Tuhan akan jadi baik, tapi tolong jangan dibalik. Bukan baik baru Tuhan sayang kita, Tuhan sayang kita, Tuhan selamatkan kita supaya kita jadi baik, bukan karena kita baik makanya Tuhan selamatkan kita. Amin. Tolong jangan balik. Bukan karena Bapak Mama Pak Saudara dan saya baik makanya Tuhan selamatkan kita. Kita tidak baik makanya Dia yang baik datang tergantung kayu salib bagi kita. Dia mati di kayu salib, Dia selamatkan kita supaya kita yang tidak baik ini menjadi baik. Bukan karena kita baik selamatkan kita. Sekali lagi, Dia selamatkan kita supaya kita menjadi baik. Maka perlu taruh ini baik-baik di kotong punya hati. Setiap kali diberi kesempatan jadi presbiter, setiap kali bisa melayani Tuhan, masih ada waktu, tenaga, indah gereja Tuhan, aminkan itu sebagai ungkapan syukur untuk mendatang di rumah Tuhan, bukan karena untuk banding diri dengan orang lain. Bayangkan saja kalau kita datang ke gereja, maaf ya, ini banyak realitas, hanya untuk lihat orang berpakaian. Ya kalau kita diberkati berkatnya banyak, finansialnya oke, kita bisa ganti dong 1-2 bulan, bahkan kebaya baju bisa 3. Satu orang janda tua yang kasih laki-lakinya atas tinggal dia mau beli sayur saja susah, dia mau beli beras saja susah, mau beli susu saja susah, pakai kebaya buruk. Terus dia datang, kita mulai pasang mata begini dari bawah sampai atas. Halo, ada apa dengan gereja model begini? Kalau ini yang terjadi, maaf dalam nama Kristus, sampai kiamat pun kita jadi pengikut Tuhan, kita tidak akan temukan berkat sukacita dari Tuhan. Karena Yakobus bilang, jangan jadi gereja yang munafik seperti itu. Kalau orang datang dengan cincin emas berlian, kalian bilang, mari duduk di sini, ini tempat khusus. Tapi kalau datang orang miskin, kota bilang begini, surat Yakobus bilang, duduk talepok di situ, nah, duduk manis-manis, seperti kayu manis, duduk manis-manis di situ. Bayangkan, kalau yang datang bersinar bilang, mari, bila perlu kota bilang, mari Bapak kau bepak, kau baik-baik di sini. Langsung dapat kursi di kau dan Bapak. Tapi yang datang ini tua baik itu, duduk di sana, duduk baik-baik di sana. Tapi kita berlagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Halo, Yesus juga bingung, nyanyinya cinta Yesus, perlakuannya cinta siapa nih? Halo, nyanyinya lagu, apalagi kalau suara bagus vibrannya, ku mau cinta Yesus selamanya. Wih, sampai mata, tapi itu bukan mata orang sebelum lagi. Tapi yang tadi yang dibuat. Jadi Yesus juga bingung, Yesus bilang, aku bilang cinta beta pada perlakuan dari orang-orang susah begini. Saya perlu tegaskan ini karena bukankah ini Bapak Gubernur sering pakai. Karena memang berapa kali saya khotbah dia ada, jadi saya sering tahu dia kalau ngomong pasti dari sini. Bukankah Injil Matius 25 bilang begini, the end of this time, pada akhir dunia, akhir waktu dunia ini, Tuhan akan tanya ke Tom dalam Matius 25. Waktu saya lapar, kau kasih makan saya atau tidak? Sebagai gereja kan, waktu saya telanjang, kau kasih pakaian atau tidak? Waktu saya di penjara, kau datang kunjungi saya atau tidak? Saya sakit, kau doakan saya atau tidak?
Kalau sudah buat itu bagi saudaraku yang paling hina ini, campakkan dia di api yang kekal. Itu standar penghukuman Tuhan. Makanya gereja tadi lagu itu bukan gedungnya, bukan menaranya. Kalau kita punya berkat, karena kita mengelola dengan baik, puji Tuhan, bangun gereja yang bagus supaya generasi ke depan bisa nyaman beribadah. Amin. Kita berdoa gedung di sebelah, Tuhan tolong jadi lebih bagus. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tapi setelah itu, rawat baik-baik jiwa Tuhan, supaya jangan sampai setelah gerejanya jadi bagus, jadi lux, jiwa tidak dirawat, akhirnya yang muncul namanya kesengsaraan, kesuaman rohani. Ini terjadi di Laodikia. 7 jemaat di Asia kecil, di mana Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu bilang di Laodikia, kamu tidak panas, kamu tidak dingin, suam-suam kuku. Kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu jago, kamu suam-suam kuku, maka saya akan memuntahkan kamu. Saudara lihat pernyataan Yesus di kitab Wahyu. Jadi gereja jangan cepat berpuas diri. Jadi gereja perlu koreksi diri tiap hari. Dari situ kita akan melihat Tuhan dengan jelas. Kenapa sekarang banyak gereja, banyak kita pelaku pelayanan, tapi bisa cakar seorang dengan yang lain, bisa baincak kaki seorang dengan yang lain, bisa bekasi hancur seorang dengan yang lain, tapi kita mengklaim diri pengikut Yesus Kristus. Tapi buahnya itu yang kita buat. Kembali catatan Yesus kepada Laodikia, jemaat Laodikia. Karena kamu bilang kamu jago, kamu bilang kamu kaya, kamu tidak butuh kasih karunia Tuhan. Di saat itulah kamu sudah jauh dari keselamatan Tuhan. Bapak Mama di Beacon Hill didirikan gereja yang besar luar biasa. Pendetanya kalau berkhotbah bisa ribuan orang datang. Karismanya spektakuler, pelayanannya luar biasa, gedung gerejanya berkilau. Satu waktu ada tulisan surat yang masuk, ditujukan kepada pendetanya, Pak Pendeta, saya ini dan seterusnya. Saya senang khotbahnya dahsyat, jemaatnya bagus. Saya senang ibadah ini, tapi mohon maaf, saya memilih keluar dari gereja ini. Tertanda yang mencintai dan mendoakan. Pak Pendeta lihat itu surat. Ini dalam buku Kota Indah, kota terindah di belantara, tempat terindah di belantara kota. Lalu Pak Pendeta itu mulai berpikir, kenapa jemaat ini terus demikian? Ada catatan kecil di bawahnya. Programnya bagus, khotbahnya keren, gereja pun gedung, wow. Tapi saya tidak pernah merasa ada kasih di situ. Maka dia pilih untuk keluar. Ini hanya ilustrasi ya dalam buku itu. Tapi waktu kita baca, sebenarnya gereja berdiri karena kasih Kristus. Amin. Dan karena itu dia akan men-share kasih itu. Saya mulai lagi juga dengan tantangan gereja sekarang. Bapak Ibu, gereja zaman sekarang saya pikir punya tantangan lebih dahsyat. Karena ada unsur-unsur pengajaran di luar sana yang sepertinya benar. Tapi kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya kurang jeli, ajaran-ajaran itu kasih jauh kita dari Tuhan. Ajaran-ajaran gereja-gereja yang muncul dari Korea tidak. Yang menjanjikan kalau ikut Tuhan selalu sehat, selalu terberkati. Kalau ikut Tuhan pasti kaya raya. Doa kita akan selalu dijawab karena kita anak raja. Masa kita anak raja, raja kita Yesus Kristus, kehidupan kita tidak luar biasa. Kita amin semua. Pada kenyataannya apakah seperti itu? Apakah Alkitab mencatat bagi kita orang ikut Tuhan akan selalu sehat, akan selalu terberkati? Silakan lihat para raksasa iman. Yeremia sampai bilang, kau berlaku curang pada saya, kau panggil saya melayani kamu, tapi lihat beta omong firman apa yang terjadi. Orang lempar beta di dalam suku, orang kasih masuk beta dalam penjara. Beta sudah terima berkat, tapi kau Tuhan telah membuat saya seperti dalam jebakan. Apa yang terjadi dengan Ayub, raksasa iman? Paling
iblis sampai cemburu. Tuhan bilang itu paling saleh, tapi izinkan sama yang paling buruk yang manusia normal. Anak-anak mati dalam satu waktu, harta semua hilang. Bukan hanya itu, penyakit borok berbau busuk dari rambut kepala sampai ujung kaki. Sampai dulu kalau dia lewat, anak-anak muda, anak-anak kecil, orang tua bilang, selamat Pak, hormat Pak. Sekarang orang tutup hidung, anak-anak bilang, lempar dia ke kubur. Ini apa dia di jalan raya? Saudara lihat, orang yang paling saleh, yang seharusnya dapat teologi kemakmuran punya berkat semua, Tuhan izinkan hidup seperti anjing yang kotor, berbau busuk dan melupakan orang. Terus dari mana itu teologi muncul? Karena ketong seperti Paulus bilang, zaman akhir lebih suka dengar dongeng dan isapan jempol manusia. Amin. Makanya orang-orang di barat Amerika kalau khotbah-khotbahnya yang pendeta-pendeta teologi karis, teologi kemakmuran omong enak-enak, tepuk tangan haleluya, amin amin. Pulang di rumah, lihat ini realitas seperti apa. Kita kembali 2 tahun yang lalu, banyak orang sudah berpikir mau jadi Tuhan. Sampai-sampai di Amerika ada isu mau bangun rumah, mau bangun sebuah pemukiman di planet Mars. Tiba-tiba apa yang terjadi? COVID-19 muncul. Amin. Virus kasat mata muncul. Dunia tenggelam dalam kehancuran 2 tahun, tidak tahu mau buat apa. Orang-orang terkenal, kita bapak-bapak ibu yang terkenal bisa pulang tanpa kita menghadiri mendoakan dia. Harta hilang. Dokter-dokter hebat meninggal dengan cara yang salat hilang langsung. Ini mah bilang apa? Kita berempati dengan dunia. Tapi sepertinya Tuhan hanya mau kasih tunjuk. Saya tidak moralis, tapi mungkin maksudnya begini. Manusia. Dan kita tidak bisa mengukur Tuhan hanya karena kita terberkati. Kita tidak bisa bilang praise God, haleluya, puji Tuhan, haleluya, hanya karena kotor uang di deposito masih ada. Kita tidak bilang ikut Tuhan karena kita berdoa semua sakit dijawab. Tuhan mau ajar kita, bahkan di ujung maut sekalipun banyak kesaksian. Orang yang kena COVID sebelum meninggal akhirnya sadar, Tuhan, ternyata hidup ini terbatas, tapi Tuhan tetap Tuhan. Amin. Itu yang iman. Itu yang iman. Kayaknya lu paling cantik lah di seluruh dunia. Nanti di Nona pulang dia cermin 10 kali di rumah saya. Padahal dia bilang, itu usah tahu lihat cermin hitam jelek dari dia cermin. Tapi kan ini bilang dia cantik, dia mulai lihat dia terus, lu sadar diri lah, lu cantik lah kamu gitu. Tapi karena ini sukuku dan baik-baik, dia percaya ini Tuhan ingin gerejanya tetap berdiri di atas kebenaran. Makanya para rasul bilang begini, kalau saya sampaikan kebenaran, hanya karena itu apakah saya menjadi musuh? Kalau kita sampaikan kebenaran menolong orang, apakah orang lain memusuhi kita? Justru kebenaran itu menunjukkan siapa kita, siapa dirinya, dan saat itulah kita angkat tangan, Tuhan tolong saya. Amin. Jadi mari di ulang tahun ke-18 ini, Genesaret, mari belajar, berefleksi diri untuk menyatakan kebenaran, untuk melihat realitas yang sesungguhnya. Dan saya kutip kata-kata Bapak Jokowi, sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Amin. Sekarang ini ya. Sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan berdiri. Nyatakan kemarin BBM sudah 10.000 toh. Sedang tidak baik-baik saja. Di pon 16.000. Jadi kalau kau datang orang minta KPI juga kau pikir-pikir. Tapi Tuhan Yesus baik. Walaupun harga BBM-nya tidak baik. Tuhan Yesus baik, harga BBM-nya tidak baik. Sudah tangan pinggang sakit di motor, aduh harus isi yang aduh luar binasa. Tapi ini dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus dong. Itu iman. Iman artinya lihat realitas kebohongan. Kalau dunia sedang tidak baik-baik saja, tantangan banyak, tapi dari situ saya belajar untuk datang kepada Tuhan. Yang paling terakhir Bapak Ibu, jangan panjang ya Mama. Kita lihat ada yang angkat 2 kali, kalau Mama 2 kali, yang lain lah berapa kali. Ya. Nah, yang terakhir omong gereja. Ini baru 18 tahun, masih remaja ya. Nah, tapi yang remaja juga kadang-kadang hati-hati karena kembali lagu sedikit, kan besok suka menyanyi jadi. Jangan seperti remaja tahun 80-an, kenalan orang di Facebook,
Orang seperti yang kuduga, oh tak seperti yang kukira. Aku masih remaja, sedangkan dirimu sebaya dengan papa. Aduh, siap 13. Karena terlalu 18 tahun toh, terlalu melo, terlalu romantis. Jadi dia bilang, ketemu Pangeran Budiman kayaknya Pangeran Charles yang sekarang. Tak juga tunggu begini kiki sudah ada lagi. Langsung menyanyi cerita 13. Oh tak seperti yang kukira, tak seperti yang kuduga. Aku masih remaja, sedangkan dirimu sebaya dengan papa. Tentu better loh bapak. Datang jauh dari pemain ini. Jadi tak ini realitas. Saya jangan marah. Kalau marah jangan undang lebar pendeta. Begitu. Karena remaja berbunga-bunga, tapi jangan terlalu suka romantis yang seni pada tempat. Jangan bikin melo-melo atau bahasa kotor. Jangan terlalu baper. Karena kadang-kadang hidup ini jalannya mulus, amin. Tapi kadang hidup ini banting kotor sampai kena terek yang kuat sana. Tapi hidup ini perlu punya pengharapan yang benar. Gereja Genesaret Danuina baru 18 tahun. Tapi maaf, jangan seperti remaja putri tadi yang tertipu dengan penampilan luar. Karena konon penampilan luar bisa menipu. Ada bahasa bilang begini, rumput tetangga jauh lebih hijau. Yang mengangkat status Facebook dengan Bapak. Semua habis khotbah. Rumput tetangga jauh lebih hijau. Tapi pergilah ke sana sayang, dan kau akan tahu selama-lamanya rumput itu tidak bisa dimakan. Ini baru 18 tahun, ada gereja mungkin lebih luks di Kota Kupang Timur, ada pendeta mungkin lebih wow di sana, tapi percayalah, yang di sini tetap lebih oke. Tepuk tangan dulu. Tapi boleh kalau mau ke sana untuk dapat makan rohani tidak apa-apa, karena itu tanggung jawab iman kita. Tapi harus seperti tadi, kembalilah ke rumah kita. Karena saya kutip kata-kata Eka Rama Putra untuk mengaminkan khotbah ya. Dia bilang begini, kalau gereja itu ibu kita, untuk catatan Genesaret dia masih muda, tapi catatan gereja secara umum sudah sangat tua. Maka ibu kita itu sudah tua. Pendeta Eka bilang, kita akan keluar ke sana dan kita bilang begini, weh, baby ibu sutua kakalu, lagi sedikit sudah mampus lagi sedikit. Memang ibu itu tidak bisa diharapkan, sampai bisa bagaimanapun bagaimanapun air susunya telah membesar. Amin. Bagaimanapun dulu kita tidur masa gorok lupa bangun masa depan, dia bangun di malam hari doa, Tuhan selamatkan anak saya. Bagaimanapun dulu kau lupa dengan dia sampai gaji pertama juga kau kasih kau makan enak-enak, lupa kau ibu mau mati kau mampus di rumah sana, lupa dia sudah lupa sampai kau pulang tahun dia datang bawa, adik masih ingat ini nasi kuning kesukaan kau sonde, untuk lupa, kau sudah lupa. Itu gereja, itu ibu kita. Makanya Paulus bilang itu ibu kita tak pernah meninggal kita, karena kita pernah dirasakan sakit ketika ada taruh di sini selama 9 bulan. Ada sebagai komitmen kita di akhir khotbah ini, mari menghormati gereja Tuhan, berbangga ibu saudara dan saya, tetap Tuhan ada di sini. Mari beri sumbangsi yang baik bagi gereja Tuhan selama kita masih hidup, karena mungkin dan pasti akan datang waktunya lidah ini sudah jadi keluh, tangan ini sudah tidak lagi bisa bergerak, ini sudah tidak bisa lagi berjalan, mungkin karena kita di ICU, mungkin karena kita kena darah tinggi dan stroke tidak bisa jalan, tapi roh kita akan ada untuk gereja Tuhan. Dan dia kita berdoa, Tuhan, saya bangga gerejamu masih berdiri. Tuhan, pakailah hamba-hambamu. Tuhan, biar firman-Mu terus diberitakan di sana. Demikianlah gereja menjadi tempat di mana semua orang yang sakit datang dan disembuhkan, semua orang berdosa datang dan pulang sebagai orang dibenarkan, dan semua orang yang datang dengan hilang harapan menjadi punya harapan dan pulang seperti kata Yesus, menjadi baru karena anugerahnya. Tuhan berkati jemaat gereja dengan firman-Nya. Amin.